Selamat siang Pak. Ya. Jadi kami dari kelompok 11 mau bertanya-tanya soal analisis teknologi maglev untuk diimplementasikan kelayakannya lah di Indonesia. Jadi untuk pertanyaan pertama, studi kasus. Jadi kan kami kemarin menganalisis tentang studi kasus Shanghai Maglev. Nah, di analisis kami itu menunjukkan bahwa operasional mereka tuh sulit mencapai titik impas secara finansial. Jadi bagaimana Bapak memandang potensi pasar di Indonesia? Apakah segmentasi pasar menengah ke atas itu cukup kuat untuk mendukung harga tiket maglev yang relatif mahal? Itu berapa kilometer yang kamu sebut Shanghai itu? Yang di Shanghai itu 30 km dari bandara ke stasiun kereta. Kecepatannya berapa? Kecepatannya kemarin sampai 300 berapa? sampai up to 400 gitu sih Pak, 400 km per jam. Cuma 30 dibagi, cuma berapa detik nyampe? Berapa menit? 400 km itu Ya ini kan kita yang umum dulu lah, 30 kilo kan? 13 tadi menit, Pak. dibagi lah 400. Coba. 13 menit. Yakin nggak lebih pendek? Kan 400 km Ya coba aja dibagi udah bener. Yakin. resiko. Empat setengah sih Pak. Hah? 4,5. Iya, 4,5 menit. 400 tuh rata-rata atau yang paling kenceng? cepat. Oh, yang paling Mana? Iya. paling kencengnya 400 km per jam. Iya, tadi 5 menit lah sebut. Iya. 6 menit. Gimana kamu sebagai pengguna? Kalau Harus mahal tiketnya udah pasti Mahal Pak. Karena ya cepat banget. Lalu kan. pilihan kamu yang lain apa di sana? Shanghai mana? Shanghai sampai mana? Sampai Beijing atau 30 kilo kemana? Atau dia mulai sama kayak kereta api dia juga yang dari stasiun kereta stasiun apa ini? ya kita gini lah, artinya gini, ini kan Cina kan unik lah. Iya. Mereka mulai dan cepat melaju lah apapun ya. Jalan tol, kereta api cepat, teknologi lama, walaupun bisa 350 kan, yang model CH berapa 300 yang juga dia bawa di sini, sama yang maglev ini bisa 400 ya. Dan udah operation, Udah. yang udah komersial ya. Ya. Jadi kan memang idenya keluarga kereta api cepat, idenya ya. Setahu saya bakal bersaing bukan dengan bus ya, nggak kelas kan, bukan dengan rel biasa juga, dengan pesawat. Orang naik pesawat berarti udah antar kota atau antar benua kali ya. Tapi kalau kita boleh bilang, berapa jam sih orang mau naik pesawat paling jauh? Kalau keluar negeri bisa setengah hari kan sampai Eropa gitu ya. Gak mungkin lah kita bangun kereta api cepat gimana ya, harus laut apa gitu kan. Tapi yang mungkin kan masih di kontinen lah, masih di pulau kan. Ya kalaupun ada jembatan mungkin ya tidak buat mahal kan gitu. Artinya apa? Time budget kita berapa misalnya yang masih kita happy lah untuk berjalan naik kendaraan, gak usah sebut kereta, kendaraan di luar pesawat ya tentu. Berapa jam? Kalau konteks kereta api cepat 300 sampai sebutlah 450 km. Kalau bus itu Berapa jam? Jakarta Bandung berapa? Setengah jam. Kalau dari Jakarta ke Bandung. Iya, ada nggak yang naik? Survive nggak? Masalah juga kan? Buat apa kalau ke Bandung doang buat kereta api cepat? Kan udah ada yang lain. Pesawat juga ada sudah. Walaupun udah makin sedikit. Kalau pesawat, Kenapa dibangun kereta api cepat di dunia? Di Prancis, di Spanyol, Eropa, di Cina, dan lewat mana aja tuh?
titik-titiknya dan terlalu panjang. Karena kalau saya baca dari file yang bapak kasih itu kalau jaraknya menengah itu emisi karbonnya itu lebih sedikit kalau kereta api cepat dibandingkan sama pesawat. Iya, artinya gimana dia bisa berkompetisi dengan tadi kan yang pesawat, dan itu trennya kayak di Jepang ada bukti itu ya sampai 50-60% akhirnya drop penumpang pesawat karena dia compete. Tapi kan kembali ketika berapa jam itu orang berjalan travel. Ya kita contohkan ya sekarang Jakarta kemana paling jauh? Ke Surabaya. Menengah ke Semarang, Surabaya paling jauh, Pulau Jawa berapa jam? Kalau pakai apa? 50 menit. Enggak, naik pesawat. Kamu dari rumah sampai rumah di Surabaya berapa lama? Atau sampai dari bandara ke bandara? Sejam sih. Kamu naik kereta api yang lama berapa jam? Sekarang kamu mau tawarin 8. berapa jam? Kereta biasanya 8 atau 9 jam. Kereta biasa ya, 10 jam juga. Pesawat? Bisa sejam kurang paling. Sejam dari mana ke mana? Dari Jakarta. Tadi yang kereta api dari mana ke mana? 8 sampai 10 jam. Ya, jadi ada namanya door to door ya, time. Pintu ke pintu, kan orang naik pesawat. Orang dia dari rumah ke rumah. Tapi dia harus ke bandara dulu. Dia harus ngantri, dia harus check in, dia begini bukan sampai sana juga harus nunggu baggage. Jadi titik bandara itu menentukan, dan di mana-mana kecenderungannya bandara itu pinggir kota. Ya. Mau masuk ke bandara juga bermacet ria dulu, kecuali ada kereta bandara kan di mana-mana. Ya silakan dibuat sketch-sketchnya itu. Saya mengatakan kalau dia bisa 3 jam minimum 300 350 ya, nggak usah 400 apalagi, berarti kan dia bisa compete paling enggak ya minimum ya 750 900 bisa ditempuh 3 jam, itu udah bagus. Kalau 5 jam saya kira agak kelamaan. 3 jam lah sekali hajar. Jadi kita bicara range jauh berapa itu ya? Jadi kalau 300 saja ya, berarti kan 900. Itu udah sampai mana? Lewat Surabaya dikit bahkan. Tambah Denpasar mungkin harus 400 tuh. Tapi ada jembatan kan? Jadi di Perancis itu memang dihubung-hubungkan ke bandara-bandara, stasiun kereta api cepat. Ya, Dan kalau dilihat jalur kereta api cepat di dunia itu biasanya banyak lampu di waktu malam. Ya emang daerah padat, tapi stasiunnya umumnya ada di tengah kota. Iya. Apalagi di Cina pasti langsung di Beijing, di Shanghai, di tengah kota. Jadi di tengah kota itu ada terminal besar, bandara lah, kayak bandara. Terminal kereta api cepat tuh check innya kayak bandara, ya gede gitu. Ya lihat aja di YouTube, kalau belum pernah jalan-jalan, saya sendiri ya udah jalan gitu. Ya itu yang terjadi. Memang lebih mahal, lebih panjang kan returnnya, apalagi bicara financing, swasta terlibat. Tapi kalau bicara keamanan energi itu bisa 1/7 energi yang digunakan untuk mengangkut orang kilometer dibandingkan dengan pesawat. Efisien. Jadi alasan kenapa mereka bangun tuh memang demi mengejar eksistensi ya, keamanan energi jangka panjang gitu loh. Nah tinggal tadi kan pendorongnya apakah
lewat dana publik sebagian dan swasta yang mana kan. Nah kita kan udah mengupayakan atau juga memaksakan lah skemanya yang tidak proper ini ya, B2B, sehingga banyak masalah. Tapi secara pilihan teknologi dan opsi jangka panjang ketika Pulau Jawa ini berapa 60% aja kita bilang ya. Pulau Jawa kan sekarang udah 58% penduduk dari Indonesia. Kita sebut aja 60 ya, karena trennya katanya bakal mengota ya, mengota Pulau Jawa ini jadi kota. Tahun 45 itu 345, Indonesia tangkap 60, mungkin 210 kali Pulau Jawa. Ya silakan dihitung, mau terbang pakai pesawat, kalau memang ada demand, apakah sebagian mau ditarik lewat kereta api cepat. Jadi itu berapa energi yang diperlukan dengan pesawat aja, atau dialihkan ada alternatif kereta api cepat, walaupun sudah ada kereta, ada jalan tol Pulau Jawa. Silakan ya dihitung pakai Excel, kan bisa dihitung efisiensi penerbangan, seatnya berapa. Ketemunya pasti ngitung 100 tahun itu menghemat pemakaian energi, apalagi waktu kan. Biasanya kan dari kota ke kota ya 3 jam itu udah sampai tengah kota, dia nggak dibuang ke mana, pinggir kota. Kalau naik pesawat harus naik ini lagi kan ke rumah. Jadi itu udah terjadi ya di Cina, di Perancis. Nah mereka pada posisi yang advantage lah, ada uang, ada teknologinya siap. Nah kita sebagai negara berkembang, kita punya apa dalam konteks ini? Apa yang kita punya? Kalau ini bicara bisnis kereta api cepat, yang kita punya apa? Kita hanya pegang pasarnya, lokasi. Kita nggak punya teknologi, kita belum ada SDM, kita juga kurang duit. Idealnya kan kayak mereka dong. Ya sekarang kita mau apa? Belajar lah kan. Kalau memang mau menyiapkan sesuatu lebih dulu. Nah ini kan memang effort, energi yang besar. Sebelum malapetaka kota Pulau Jawa terjadi, kayak apa kalau nggak ada kereta api cepat? Gitu kan. Kan bisa dilihat trennya pergerakan satu jalur aja, lihat cek Jakarta Surabaya bakal, toh kita udah ngalamin namanya bandara macet ya, mendarat macet, terbang macet udah pernah kita alami sebelumnya, tapi tiba-tiba ada COVID lah dan berjatuh bangun semua. Artinya kita udah tambah bandara ya, apanya runway-nya Surabaya, Semarang, bahkan di Soekarno-Hatta mau nambah reklamasi pantai, di Bali juga mau tambahan, di beberapa yang lain lah, kota lain termasuk yang urusan Kediri dan lain-lain yang tadi masalah Tajati. Jadi memang harus, bila perlu ya dua-duanya dirancang kembali itu ya, yang namanya bandara, tatanan bandara dan apa namanya jaringan atau ruas kereta api cepat nih kemana. Idenya kan masih terbuka, mau lewat selatan, mau Jogja turun ke tengah, naik dari pantai selatan, karena ada ide semi cepat yang 5 jam, kereta api cepat 5 jam, di upgrade dari yang lama atau dibuat jalur baru tapi 5 jam. Ini kompensasi kepada Jepang. Nggak tahu saya sampai mana, karena dia kalah bersaing dengan Cina yang. Jadi kalau bisa dibahas, kalau ada yang cepat bisa 3 jam, buat apa lagi kita 5 jam? Lama juga 8 jam kan udah tanggung. Internetnya nanti mungkin nggak 60%, 40%, sayang dong penghematan energi nggak lebih kalau dia 3 jam kan makin cepat makin banyak dia nyedot. Ada tarik ya. Nah pertanyaan lanjutan tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada yang 3 jam kenapa yang 5 jam?
Nah kalau di Indonesia sendiri kan udah ada teknologi WUSH yang dari tahun 2023. Nah itu menurut pandangannya Bapak, lebih baik kita mengekskalasikan kayak rel keretanya dibanyakin buat yang bus, atau kita coba menerapkan teknologi baru yaitu maglev yang ada dari Cina ke Indonesia. Itu menurut Bapak lebih baik kita banyakin Ya relnya? jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk lah. Ini aja belum beres. Nyampe Surabaya aja belum jelas masa depannya, pembahasannya. Yang ini juga masih dicuci piring ya. Beban-beban hutang dan lain-lain jatuh tempo. Jadi memang harus dibuat tim kajian khusus serius gitu ya. Jangan di drive gitu. Kita maunya apa? Biar bisa tadi lebih sekedar punya pasar aja. Kita harus punya SDM-nya siap, syukur-syukur teknologinya kan gitu. Plus Hepeng Artos biasanya ya yang pegang teknologi dan duit yang menentukan truth-nya kan. Kalau enggak kita jadi objek aja. Kau mau jadi objek terus? Ya ungkaplah data-data berapa penghematan energi bahkan emisinya. Jadi umumnya ke sana reason utamanya dan jangka panjang. Bicara bisnisnya emang 100 years, kita bukan ngomong 50 years. Mungkin 50 years juga belum balik, belum signifikan penghematan gitu. Ya itu kan ada kajian-kajian yang ada di luar negeri ya ngomong ke sana pembahasan itu long term. Nah kita bagian daripada ini ya memang agenda besar kita satu paket Jakarta Surabaya dalam rencana. Tapi dimulainya ini tidak dalam kerangka satu paket, mulai aja. Ya jadi rumit ini kelanjutan karena kan siapapun yang mau masuk yang belum ada itu tidak bisa asal tunjuk kan. Terus ada aturan mau masuk ke pasar angkutan itu kan ada aturan, ada izin, nggak sembarangan nggak bisa masuk, bisa menyalahi aturan. Nah sekarang mana jadi kagok, nggak boleh lanjut aja dengan bus ini, nggak boleh. Apa halnya mereka punya jalur Bandung ke Kertajati sampai Surabaya, apa dasarnya nggak ada. Ya bahkan mungkin kita harus mikir apa perlu satu lagi jalur. Kalau tadi mau maglev ya boleh aja, tapi yang ini mau sampai mana? Misalnya ketemu di Cirebon aja, jadi ada huruf Y dari Soekarno-Hatta berangkat utara sampai Surabaya. Dari Bandung kan turun kan dia dari Halim kan, dari Halim mungkin kalau mau di-connect juga ke mana, ke bandara, ada kereta bandara kan. Dulu ada rencana kereta bandara dari Halim ke Soekarno-Hatta. Tidak, kereta bandara dari Manggarai yang terakhir jadi KRL kan karena kolaps subsidi kereta bandara kan udah terus kayak di Medan kan udah ada. Soekarno-Hatta juga udah ada tapi akhirnya dilebur jadi layanan komuter ya. Ya itu pun sama kayak jeruk makan jeruk, ada ide kereta bandara khusus jembatan penuh atau lewat nebeng di rel yang ada. Ternyata yang dikerjain yang rel yang ada disambung, ada cuma 4 kilo 5 kilo dari kereta yang arah tadi itu Merak ya, Poris atau apa namanya, tarik. Medan juga sama 6 kilo ada rel lama tarik dan nyambung ke Bandara Pakualaman namanya. Jadi emang energi untuk membuat rencana itu dari awal harus solid, banyak merenung dan memang jangan buru-buru. Kalau buru-buru ya salah ya, istilahnya cuci piringnya agak susah. Cuci piring lah istilahnya. Jadi resip ya ada sip promote follow kan. Kalau sip follow nggak ada masalah, pasti lebih banyak dapat pendapatan dari pengguna kan.
Begitu kita putuskan emang untuk mendorong, ya memang harus ada vitamin dari publik untuk sampai ke tahap survival lah gitu ya, atau menutupi biaya operasi. Nggak usah bicara menutupi investasi, untuk menutupi biaya operasi pun takes time. Jalan tol aja butuh mungkin 5-6 tahun kalau trafficnya bagus. Kalau trafficnya nggak bagus, kayak jalan tol Sumatera atau becak kayu, atau mungkin bisa 12 tahun, 10 tahun baru. Nah kan sampai beberapa tahun itu kan defisit operasi, siapa yang mau nanggung kan, tergantung operator ya. Kalau bagian dari BUMD ya BUMD-nya harus dapat penanaman modal daerah. Kalau dia BUMN harus dapat penanaman modal negara, atau sekarang nggak boleh katanya, harus lewat Danantara. Akhirnya kita bicara fiskal, non APBN non fiskal kan setelah kantong kiri kantong kanan aja. Itu kalaupun mau ditegaskan kembali Danantara ini sebagai purely sovereign wealth fund, apa juga jadi co-matching investor asing masuk ke Indonesia, jadi co-finance, atau mau jadi penanam modal untuk pengembangan, kan jadi sesuatu yang kita harus pertanyakan. Dan antara ini kan idenya sovereign wealth fund, artinya kita mengumpulkan uang dari pendapatan, idealnya dulu sumber daya alam yang sekarang mau dihilirisasi katanya baru mulai, atau dari dividen badan usaha milik negara yang mungkin nggak sampai 100 triliun katanya, makanya cuma 80-90, tapi kan banyak yang sakit ya. Ini harus menyelesaikan di dalam rumah aja dengan uang yang terbatas itu, apalagi disuruh untuk invest yang lain kan. Memang harus ada agenda khusus jadi antara fiskal non fiskal dan antara atau pajak. Saya pikir ya tugas negara itu kan untuk investasi, minimum resiko lahan, yaitu urusan pemerintah. Kalau ada dampak dari pengadaan lahan ya harus diganti, atau orang jalan tol juga sama, itu lahan pemerintah. Resiko komersial ya silakan usaha. Jadi kalau Pak Presiden kita mau pasang badan untuk menyelesaikan hutang, beban-beban kereta api cepat, itu ya yang mau diselesaikan yang mana? Udah cair belum? Jangan-jangan belum cair-cair, bingung. Ya kalau saya bilang ya harus yang tugasnya publik itu ya lahan. Kalau memang KCIC membayar lahan, nah bagian dari lahan yang dibayar oleh perusahaan BUMN Indonesia itu harus dibantu. Selesai, clear tugas dan kewajiban negara. Yang lain ya silakan Danantara dong, karena dia udah dipisahkan. Kalau dulu kan belum dipisahkan, jadi dulu ada KPBU, sekarang KPBU kan mungkin bisa lewat Danantara, KPBU P3 kerjasama pemerintah swasta. Wah ini kita udah agak sedikit di luar, tapi itu penting kalau nggak dibahas ya. Nah tinggal kan keberanian para penguasa dan profesional yang, karena bukan masalah angkutan aja, ada masalah sampah, ada masalah banjir, ada masalah giant seawall, semuanya butuh ratusan triliun. Ada IKN, ada MBG, ada beli senjata, ada kan uangnya terbatas, nggak bisa. Tiap minggu kita mau ada ide baru, belanja baru, 2 minggu kita lewat pidato merancang sesuatu, nggak bisa dong. Jangan lewat pidato memimpin, harus dengan rencana jangka menengah kan ada agendanya presiden 5 tahun apa, fokus aja itu dulu. Kalaupun ada sesuatu yang tidak terduga, bolehlah ada COVID, sejenis COVID ya itu boleh. Tapi kalau nggak ada ya janganlah. Masa kita perlu buat 10 excellent kampus di Indonesia? Dari dulu kita juga mau jadi excellent ITB, tapi kan mana? Ya artinya yang realistik aja kalau mau. Yang doable gitu ya rencana. Kita mau, cuman kan kalau nggak doable kan capek. Jadi Pak, dari semua yang Bapak katakan itu, dari skala 1 sampai 10, seberapa siap Indonesia tuh
untuk menerima maglev dari untuk Maglev 2 dekade ke depan? Maglev kan belum pembahasan ya. Iya. Jadi saya pikir ya mungkin ya masih di bawah 2 ya, artinya memang walaupun mau ya coba tadi yang harus di Pulau Jawa, nggak mungkin di pulau lain karena yang paling potensial Pulau Jawa. Tapi kalau mau jadi hybrid lah, kita ada yang ini sebagian, ada yang existing, yang lalu ada maglev, pilihan hybrid, tapi pilihan yang masih kayak yang ini gitu lanjut ya silahkan dikaji ya harus dikaji. Saya juga nggak bisa jawab ya, harus dikaji betul. Itu kan intinya lebih cepat ya, separuh naik cepat ya, dari 350 jadi 400 dan 450, jadi sebetulnya ya nggak 2 kali lipat kan gitu. Belum 600 ya, belum 700. Kalau Hyperloop katanya juga kan, katanya gitu. Belum ada contoh juga di Amerika mau dibuat, di Indonesia mau dibuat, belum ada bukti Hyperloop. Jadi mungkin segitu aja Oke. dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.